Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama, saya sendiri Nadia Awalia Putri dengan NIM 202031093. Yang kedua ada Muhammad Neska Hilmi dengan NIM 202031094. Yang ketiga ada Norma Nanda Febriani dengan NIM 20203100095. Dan yang terakhir ada Muhammad Ainul dengan NIM 20203100096. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi wasiat, nazar, dan hibah. Materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri mengenai wasiat. Yang pertama yaitu pengertian wasiat. Secara etimologi, wasiat mempunyai beberapa arti, yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh, dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Secara terminologi, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang, atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati. Ulama fikih khususnya mazhab Syafi'i mendefinisikan wasiat dengan penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat. Kemudian syarat dan rukun wasiat. Yang pertama, mushi atau orang yang berwasiat. Yang kedua, mushilahu atau orang-orang yang diberi wasiat. Yang ketiga, mushabihi atau barang yang diwasiatkan. Dan yang terakhir adalah sigot, yang artinya ijab atau pernyataan, dan qabul atau penerimaan wasiat. Selanjutnya, batasan wasiat. Demi kepentingan ahli waris yang ditinggalkan, seseorang hanya berhak mewasiatkan sebagian kecil dari hartanya. Hal ini dimaksudkan agar wasiat tidak merugikan ahli waris yang ditinggalkan. Kemudian, batalnya wasiat. Adapun hal-hal yang membatalkan wasiat antara lain, yang pertama, pewaris menarik kembali wasiatnya, baik secara terang-terangan maupun dengan tindakan. Yang kedua, pewasiat kehilangan kecakapan bertindak hukum karena kurang ingatan atau gila, dan sampai meninggalnya tetap dalam keadaan gila. Yang ketiga, pewasiat ketika meninggal banyak memiliki hutang sehingga menghabiskan harta peninggalan tersebut. Yang keempat, orang yang diberi wasiat meninggal dunia lebih dahulu sebelum pemberi wasiat. Yang kelima, barang yang diwasiatkan musnah atau hilang, terbakar, atau hancur dikarenakan banjir sebelum yang berwasiat meninggal dunia. Yang keenam, orang yang diberi wasiat membunuh pewasiat. Yang ketujuh, orang yang diberi wasiat menolak yang akan diberikan kepadanya. Yang kedelapan, barang yang diwasiatkan keluar dari milik pewasiat sebelum meninggal dunia bukan hak milik pewasiat lagi, meskipun pada akhirnya kembali lagi menjadi pemilik pewasiat. Dan yang terakhir, syarat yang ditentukan dalam wasiat tidak terpenuhi. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum wasiat. Nah, ulama Syafi'iyah mengategorikan beberapa hukum wasiat ditinjau dari jenis wasiatnya. Beberapa hukum tersebut adalah, yang pertama adalah wasiat yang diwajibkan atau wasiat wajibah. Yang kedua adalah wasiat yang diharamkan. Yang ketiga adalah wasiat yang dimakruhkan. Yang keempat adalah wasiat yang disunahkan. Dan yang terakhir adalah wasiat yang dimubahkan. Untuk keterangan lebih rinci, silakan dilihat di makalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab nazar. Nazar adalah mewajibkan dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat Islam.
Artinya, sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ada beberapa dasar hukum dari nazar. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 270 yang artinya wallahu alam, apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nadarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang pun penolong baginya. Selanjutnya adalah surah Al-Hajj ayat 29 yang artinya wallahu alam. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nada-nada mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu atau Baitullah. Dan yang ketiga adalah surah Al-Insan ayat 7 yang artinya wallahu alam, mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang adabnya merata di mana-mana. Ada beberapa syarat-syarat dari nazar. Nah, nazar bisa dikatakan sah jika syarat-syarat nazar terpenuhi. Adapun syarat nazar dapat dibedakan sebagai berikut. Syarat yang berkaitan dengan orang yang bernazar. Yang pertama adalah Islam, dan yang kedua adalah balik dan berakal. Jadi orang yang bernazar tapi bukan Islam, dan orang yang bernazar masih anak-anak atau orang gila, nazarnya tidak diterima. Selanjutnya adalah syarat yang berkaitan dengan perkara yang dinazarkan. Yang pertama, yang dinazarkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, nazarnya berupa sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut telah saya paparkan beberapa materi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Norma Ananda Febriani. Kepada Saudari Nanda, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya ialah jenis-jenis nazar. Ditinjau dari segi lafalnya, nazar terbagi dalam 2 bagian, yaitu yang pertama, nazar tidak bersyarat atau mutlak, yaitu nazar yang dilakukan untuk semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya suatu sebab atau syarat tertentu. Misalnya, bernazar untuk berpuasa pada hari tertentu. Selanjutnya, nazar bersyarat atau muqayyad, yaitu nazar yang dilakukan karena memperoleh nikmat tertentu. Misalnya, bernazar ketika memperoleh suatu keuntungan. Kedua, ditinjau dari segi isi, nazar terbagi dalam 2 bagian, yaitu nazar untuk mengerjakan suatu perbuatan, seperti mengerjakan suatu pekerjaan yang mubah. Selanjutnya, nazar untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang atau makruh hukumnya. Selanjutnya, hibah. Pengertian hibah menurut mazhab Syafi'i, hibah ialah pemberian yang sifatnya dan dilakukan dengan ijab dan kabul waktu orang yang memberi masih hidup. Pemberian tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah atau karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya. Syarat hibah. Syarat hibah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghibah atau wahib. Harus memiliki secara sah benda yang dihibahkan, baik dalam arti yang sebenarnya atau dari segi hukum. Yang kedua, dilakukan oleh wahib, oleh orang yang sudah akil balik atau dewasa dan berakal, jadi tidak sah hibah yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil, dan orang-orang bodoh atau tidak sempurna akalnya. Yang ketiga, ada ijab dan qabul. Selanjutnya, rukun hibah. Rukun hibah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, orang yang memberi atau wahib. Yang kedua, orang yang diberi atau mauhunlah. Yang ketiga, harta atau barang yang dihibahkan.
Dan yang keempat, ijab kabul. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ainul Lutfi. Baik, akan saya lanjutkan mengenai hukum hibah. Hibah disyariatkan dan dihukumi sunnah dalam Islam berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma. Adapun hibah menurut Islam adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi, dan sebagainya. Penarikan kembali hibah. Seseorang yang telah memberikan suatu hibah kepada orang lain tidak diperkenankan mencabutnya kembali kecuali jika hibah tersebut dilakukan orang tua terhadap anaknya. Perumpamaannya sebagai anjing yang memakan lagi muntahnya adalah sangat menjijikkan bagi orang yang mencabut hibahnya. Oleh karena itu, jika seseorang sudah menghibahkan sesuatu kepada orang lain, maka jangan sampai hibah tersebut dicabut, kecuali jika hal tersebut dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Adapun cara pemberian hibah, yaitu dengan penyerahan barang. Hibah dianggap sah dengan adanya ijab kabul dan pemberian yang menunjukkan adanya hibah. Misalnya dengan mengatakan, mobil ini saya hibahkan kepadamu. Lalu orang kedua mengatakan, saya terima mobil ini. Yang pertama dinamakan ijab dan yang kedua dinamakan kabul. Hibah baru terlaksana dengan adanya serah terima. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Sekian dari kami kelompok 11 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.